5 agama resmi di Indonesia menceritakan tentang kiamat, di mana ini adalah akhir dari sebuah dunia dan semuanya akan hancur. Dari tiada kembali tiada, yang abadi hanyalah Sang Pencipta. Masing-masing agama mungkin memiliki pandangan sedikit berbeda terkait kiamat. Namun pada akhirnya setiap agama memiliki benang merah yang sama terkait dengan datangnya hari penghancuran. Bagaimana masing-masing agama di Indonesia menggambarkan tentang kiamat? Sebelum aku lanjut videonya, aku mau ucapin terima kasih dulu buat Cinta Rahmasari, Taberi Teh, Satya Pras, Erik Erasen, Wahyudi 22, dan Adek Firdaus yang sudah mendukung channel ini di bulan Juni ini. Buat kalian yang mau mendukung, juga bisa klik join atau gabung di bawah video ini, atau kirimkan dukungan kalian melalui rekening berikut ini. Semua bentuk dukungan akan dipergunakan untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih! Di agama Islam, perbincangan mengenai kiamat sedang menjadi topik hangat yang kerap dibicarakan akhir-akhir ini. Apalagi bersamaan dengan munculnya wabah COVID-19, banyak orang berasumsi bahwa kiamat sudah semakin dekat dan terjadi tidak lama lagi. Dalam agama Islam, kiamat berarti kehancuran dunia secara total, di mana planet bumi dan seisinya, bahkan juga satu semesta ini akan hancur dan kembali tidak ada. Namun setelah kiamat akan diikuti dengan Yaumul Qiyamah atau hari kebangkitan, hari di mana manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kubur mereka. Kemudian diikuti dengan Yaum al-Mahsyar atau hari berkumpul, di mana semua manusia dari setiap zaman dan setiap tahun dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Lalu diikuti dengan Yaum ad-Din atau hari penghakiman, yakni hari di mana manusia yang telah berkumpul di padang mahsyar tadi diadili satu persatu dan mereka dilihat timbangan dosa dan pahala mereka masing-masing. Selepas diadili inilah, Tuhan akan menentukan manusia bisa masuk ke dalam surga atau neraka. Ini tentunya sesuai dengan takaran dosa dan pahala yang manusia perbuat semasa hidup di dunia dulu. Sebelum kiamat terjadi, Islam telah memberikan banyak sekali pertanda. Pertanda ini menjadi isyarat bahwa hari kiamat atau hari kehancuran total semesta sudah dekat. Semakin banyak pertanda terjadi, maka semakin dekat hari kiamat itu tiba. Pertanda-pertanda kiamat tersebut antara lain, waktu berlalu dengan cepat, perang dan pembunuhan menjadi lazim di kehidupan manusia, merebaknya kejahatan seperti pencurian, zina, penipuan, dan sebagainya. Muncul bangunan-bangunan besar menjulang ke angkasa seperti istana, perang antara orang Muslim dengan orang-orang Yahudi di Palestina, kekalahan orang Yahudi dalam perang di Palestina, serta kejahatan dianggap sebagai kebaikan, muncul pria yang berpakaian seperti perempuan dan sebaliknya, semakin meningkatnya jumlah wanita di dunia dan masih banyak lagi. Namun tanda-tanda di atas adalah pertanda kecil. Ada pertanda besar yang mengisyaratkan kalau kiamat benar-benar di depan mata, yakni matahari terbit dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj Ma'juj, serta munculnya binatang Dabat Al-Ard. Yang menarik di sini adalah kemunculan Dajjal, Imam Mahdi, dan turunnya Isa Al-Masih ke dunia menjelang kiamat. Dajjal memiliki definisi sebagai makhluk yang suka memutar-balikan fakta, menjadikan kebohongan sebagai kebenaran, memanipulasi manusia, selalu berbohong, dan digambarkan ia akan memimpin umat manusia dalam kepalsuan. Dajjal saat muncul nanti akan menawarkan surga bagi umat manusia, padahal kenyataannya itu adalah neraka bagi umat manusia. Sebaliknya, apa yang tampak sebagai neraka di periode kemunculan Dajjal sebenarnya itu adalah surga yang asli. Banyak orang menganggap Dajjal adalah sebuah sosok yang tunggal. Namun, beberapa ulama menganggap Dajjal adalah sebuah gelar. Salah satu tokoh Islam yang menganggap Dajjal sebagai gelar adalah Dr. Ar-Razi Hashim yang pernah menyatakan dalam ceramahnya bahwa Dajjal adalah sebuah gelar. Dan gelar ini tentu saja disandang oleh manusia-manusia yang gemar memanipulasi manusia lain. Mereka banyak menawarkan surga kepada manusia, padahal yang ditawarkan itu sebenarnya adalah neraka. Mereka banyak membohongi manusia dengan kejahatan dan peperangan yang ditutupi atas nama kebaikan atau agama. Demikian juga dengan Imam Mahdi. Banyak orang yang menganggap Imam Mahdi adalah sosok, tapi sebagian ulama menganggap
Imam Mahdi adalah gelar. Imam Mahdi memiliki definisi orang yang jujur, memiliki kemampuan untuk memimpin manusia kembali ke jalan kebenaran dan kebaikan. Dan dirinya diangkat sebagai pemimpin secara alami, dipilih oleh umat manusia, bukan karena mencalonkan diri. Imam Mahdi dulunya adalah manusia biasa, tak terkesan memiliki bakat sebagai seorang yang berpengaruh dan bisa memimpin orang banyak. Namun ketika masanya sudah datang, dengan sendirinya Imam Mahdi akan dipilih masyarakat untuk menuntun masyarakat kembali ke jalan kebenaran dan meninggalkan segala tipu muslihat yang diciptakan oleh Dajjal. Lagi-lagi Dr. Arazi Hashim menganggap Imam Mahdi adalah gelar, bukan sosok. Jadi siapapun di dunia ini bisa menjadi Imam Mahdi jika ia secara alami mampu menuntun manusia lain kembali ke jalan kebenaran dan meninggalkan tipu muslihat yang seperti surga atau kebaikan, padahal sejatinya itu adalah neraka atau keburukan. Baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan memiliki ajaran kiamat yang sama, dan ceritanya hampir mirip dengan kiamat versi Islam. Sebelum kiamat tiba, dunia akan didului oleh datangnya era penderitaan besar, penyiksaan, dan hari-hari pembalasan. Pada era tersebut akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia tercipta sampai sekarang, dan siksaan tersebut tidak akan terjadi lagi. Sebelum kiamat benar-benar terjadi, Kristen juga telah memberikan beberapa pertanda. Di antaranya, banyak terjadi gempa bumi dan bencana alam lainnya, banyak terjadi masalah dan kriminalitas di masyarakat, banyak terjadi kejahatan dan kebengisan dalam kehidupan. Kristen juga percaya bahwa menjelang kiamat nanti, Mesias atau penyelamat umat Kristen akan turun untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan dan kejahatan di akhir zaman. Mesias tersebut adalah Yesus Kristus itu sendiri yang dalam Islam disebut sebagai Isa Al-Masih. Dalam agama Islam, Isa Al-Masih juga disebut sebagai penyelamat yang akan mengalahkan Dajjal dan membawa kehidupan ke arah yang lebih baik. Di Kristen juga ada istilah antikristus yang memiliki definisi yang sama dengan Dajjal. Antikristus di sini adalah sebutan bagi makhluk yang menyangkal ajaran moral Kristen, suka memanipulasi manusia, suka menjadikan kejahatan sebagai kebaikan, suka mengatakan kepalsuan sebagai kebenaran, dan suka berbuat kejahatan di dunia ini. Namun kepada orang banyak, ia mengaku bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang bersifat kebaikan. Semuanya serba terbalik. Di Kristen, Yesus Kristus dipercaya akan memerintah di dunia selama 1000 tahun setelah kedatangannya yang kedua di bumi. Kedatangan Yesus Kristus tidak hanya untuk mengalahkan antikristus dan menyelamatkan umat manusia dari kejahatan, tetapi juga untuk menghakimi umat manusia. Karena itu, di Kristen ada istilah hari penghakiman. Ketika hari ini tiba, semua manusia akan menuai buah dari perbuatannya di masa lalu tanpa terkecuali. Namun, sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, akan terjadi beberapa peristiwa di bumi. Di antaranya, kembalinya orang Yahudi ke Yerusalem dan Israel, terjadi banyak perang di dunia, gempa bumi dan bencana alam mematikan ada di mana-mana, bencana kelaparan terjadi di mana-mana, pencemaran bait suci, penghancuran Yerusalem, kedatangan antikristus, datangnya zaman kesengsaraan besar, serta pecahnya peperangan besar yang terakhir yang disebut sebagai Armageddon, di mana di sini yang berperang adalah Antikristus melawan Yesus Kristus. Antikristus diyakini akan menjadi pusat perhatian dunia sebagai juru damai global. Pada pertengahan 7 tahun terakhir, dunia yang sudah porak-poranda oleh wabah dan gejolak akan menjadikan Antikristus sebagai pemimpinnya. Antikristus kemudian menjadi pemimpin diktator dunia dengan sistem one world government, dan ia menjanjikan perdamaian dan keamanan untuk seluruh dunia. Antikristus juga berjanji pada umat manusia untuk membawa manusia pada sebuah zaman yang baru. Namun, hanya sedikit manusia yang sadar bahwa apa yang dilakukan Antikristus sejatinya hanyalah tipuan semata. Antikristus dikuasai langsung oleh setan, sehingga apa yang ia lakukan untuk dunia ini hanya untuk pemenuhan nafsunya semata. Ketika era Antikristus memimpin telah tiba, umat manusia yang masih berpegang teguh pada ajaran moral Kristen justru mendapatkan siksaan hebat.
Mereka banyak dianiaya, dan penganiayaan itu sangatlah hebat, seolah-olah tidak ada tandingannya. Antikristus akan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang orang-orang yang tidak mau patuh dan mempercayai Antikristus. Ketika kesengsaraan nanti sudah mencapai titik parah, Yesus Kristus akan turun kembali ke dunia dan menghancurkan pasukan-pasukan Antikristus. Pada akhirnya, pihak Antikristus akan kalah di tangan Yesus Kristus. Peperangan ini disebut sebagai Armageddon. Setelah Armageddon usai, datanglah hari pengangkatan dan hari kebangkitan. Yesus Kristus akan memerintah di dunia selama 1000 tahun. Dan setelah itu, dunia akan kembali damai dan berjalan di jalan kebenaran. Hal ini senada dengan cerita kiamat versi Islam. Setelah Dajjal berhasil dikalahkan oleh Isa Al-Masih, dunia akan menjadi damai, tentram, dan kembali berjalan di jalan kebenaran. Hanya tersisa orang-orang baik atau saleh saja yang bisa melanjutkan hidup di zaman ini. Karena orang-orang jahat yang menjadi pengikut Dajjal atau Antikristus mayoritas sudah musnah diperangi. Banyak umat Kristen yang merasa bahwa zaman kita sekarang ini adalah akhir zaman yang sudah sangat dekat dengan kiamat. Walaupun demikian, perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan umat Kristen itu sendiri. Kaum Shakers dan tokoh mistisisme Kristen seperti Immanuel Swedenborg menganggap bahwa kedatangan Antikristus dan kembalinya Yesus Kristus ke dunia ini adalah bersifat simbolik. Kaum Kristen New Age atau Gereja Abad Baru percaya bahwa akhir zaman berarti hancurnya segala ilusi dan pengetahuan manusia yang keliru, dan hari kebangkitan serta hari pengangkatan berarti terbitnya fajar pengertian dan kebijaksanaan baru yang menyatukan semuanya. Menurut agama Hindu, alam semesta ini terbagi menjadi 4 zaman atau yuga, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Periode Kali Yuga dimulai pada tahun 3102 sebelum Masehi, dan ini diyakini sebagai tahun terjadinya Perang Mahabharata. Akhir masa Kali Yuga ini dikatakan bahwa kegelapan dan kejahatan atau adharma akan melanda dunia. Di zaman inilah, kejahatan dianggap sebagai sebuah kebaikan, dan kebaikan yang asli seolah-olah menjadi sesuatu yang semakin sedikit di dunia ini. Di periode ini, dunia mengalami ketidakseimbangan, di mana kejahatan merajalela melebihi jumlah kebaikan di dunia. Untuk menyelamatkan manusia dan mengembalikan keseimbangan alam semesta, maka Dewa Wisnu, salah satu dewa utama dalam Hindu, akan menjelma ke dunia sebagai Avatara Kalki, alias avatar yang terakhir, dengan menunggangi kuda putih dan pedang berkilat. Ia akan bertempur di dunia untuk mengalahkan iblis Kali, yakni iblis akhir zaman yang menjadikan kejahatan, manipulasi, dan kebohongan merajalela di dunia ini. Avatar Kalki akan menegakkan kembali Dharma, yakni etika atau tata cara hidup yang baik. Sehingga dimulailah sebuah zaman baru yang diliputi oleh kebaikan sebelum pada akhirnya bumi ini mengalami kiamat atau kehancuran yang sesungguhnya atau pralaya. Dalam Hindu, Avatar Kalki ini dianggap sebagai penyelamat akhir zaman. Buddha juga mengajarkan tanda-tanda kiamat, di mana sebelum dunia ini hancur lebur menjadi tiada, maka dunia akan mengalami kemerosotan atau kasaya. Di antaranya, yang pertama, kemerosotan pandangan. Banyak gagasan dan pandangan menjadi salah dan serba terbalik. Ini muncul di seluruh pelosok dunia. Kejahatan dianggap sebagai kebaikan, kebaikan dianggap sebagai kejahatan, kesesatan dianggap sebagai kebenaran, kebenaran yang asli dianggap sebagai kesesatan. Yang kedua, kemerosotan hawa nafsu. Manusia hanya mengejar kesenangan atau memenuhi nafsu pribadi dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, segala jenis kejahatan dan perbuatan tercela menjadi merebak di seluruh dunia, hanya demi menuruti nafsu dan ego manusia saja. Yang ketiga, kemerosotan kondisi manusia. Mayoritas manusia jadi tidak mendapatkan kepuasan batin dan kebahagiaan lagi dalam kehidupan. Kehidupan jadi terasa sangat berat dan mudah sekali stres. Yang keempat, kemerosotan jangka kehidupan manusia. Di sini usia manusia semakin pendek. Ini nggak salah sih, karena kalau kita lihat kisah manusia-manusia kuno sejak zaman Adam, rentang hidup manusia itu cukup lama, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Sangat jauh berbeda dengan rentang hidup manusia di zaman sekarang, yang rata-rata mentok di usia 75-85 tahun saja. Yang kelima, kemerosotan zaman di dunia. Di sini, peperangan, bencana alam, wabah, gagal panen, dan kelaparan mulai sering melanda dunia. Lingkungan hidup, ekosistem, dan ekologi semakin rusak dan memburuk. Bumi semakin tercemar dan sakit.
bisa dikatakan sebelum kiamat tiba, bumi benar-benar diliputi kejahatan dan kerusakan. Ketika kejahatan dan kerusakan sedang tinggi-tingginya, akan datang Buddha Maitreya yang akan menolong dan menyelamatkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dunia akan memasuki zaman emas. Ketika Buddha Maitreya telah turun ke bumi, maka ajaran kebaikan akan kembali ditegakkan. Buddha Maitreya dipercaya dapat membebaskan manusia dari siklus kesengsaraan dan terbebas dari samsara atau reinkarnasi yang berulang-ulang. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, manusia yang telah meninggal akan mengalami reinkarnasi atau kelahiran kembali jika ia tidak mampu kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan bersih atau suci. Reinkarnasi ini disebut sebagai siklus kesengsaraan oleh Hindu dan Buddha. Kenapa ini disebut sebagai siklus kesengsaraan? Karena puncak dari spiritualitas Hindu dan Buddha adalah mencapai moksa atau terbebas dari siklus samsara dan bisa kembali menyatu dengan Tuhan. Dalam ajaran kejawen atau Jawa kuno, kiamat memang tidak diceritakan secara masif seperti 5 agama resmi di Indonesia. Namun akhir zaman sering diceritakan secara detail dalam karya-karya sastra kuno di Jawa. Beberapa di antaranya adalah Jangka Jayabaya, Jangka Sabdopalon, dan Serat Dharma Gandul. Diungkapkan oleh ketiga serat tersebut bahwa menuju akhir zaman nanti, Nusantara akan terjatuh ke dalam periode kegelapan. Di mana di situ diceritakan bahwa orang Jawa akan menjadi Jawan atau tidak sadar. Orang Jawa akan kehilangan jati diri dan identitas kebangsaannya, suka meniru-niru bangsa asing. Orang Jawa akan mudah dijajah dan diperalat oleh bangsa lain. Kejahatan merajalela, banyak paradigma yang terbalik-balik, seperti jahat dianggap baik dan baik dicap jahat. Banyak anak yang lupa kepada orang tua dan sebaliknya. Banyak terjadi pemerkosaan dan perzinaan di mana-mana. Banyak orang mencari nafkah dengan cara gila hanya untuk memenuhi nafsunya. Kalau tidak ikutan gila, maka tidak akan kebagian. Bencana alam terjadi di mana-mana. Pertumpahan darah juga menjadi hal yang banyak terjadi di Nusantara. Namun, ketika sudah tiba waktunya zaman kegelapan itu berakhir, Sabdopalon atau Semar akan kembali turun ke bumi untuk mengajarkan kembali ajaran budi atau kesadaran dan etika hidup yang baik. Manusia yang tidak mau memeluk dan mengamalkan ajaran budi tersebut akan hancur. Nusantara juga disebut akan dipimpin oleh seorang satrio piningit atau kesatria yang semula tidak tampak seperti pemimpin. Nampaknya hanya seperti orang biasa-biasa saja. Namun, ketika sang satrio piningit mulai muncul ke publik, ia mampu memimpin Nusantara menuju zaman keemasan yang didominasi oleh kebaikan dan kesejahteraan. Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, dan semua negara akan terpukau dengan kemilau kejayaan Nusantara. Sabdopalon atau Semar sendiri memiliki perawakan yang mirip dengan Buddha Maitreya, yakni bertubuh gemuk dan seringkali digambarkan dalam kondisi tersenyum atau tertawa. Sabdopalon sendiri memiliki tugas untuk menyadarkan umat manusia, terutama dari segi spiritualitas dan budi pekerti. Ketika Sabdopalon sudah kembali ke dunia, akan banyak manusia yang tersadar. Spiritualitas manusia jadi naik, manusia jadi lebih bisa melakukan kebaikan, di mana sebelumnya saat zaman kegelapan itu, kebaikan menjadi hal yang langka dan sulit dilakukan di tengah-tengah kondisi zaman yang serba terbalik-balik tersebut. Jika kita melihat narasi kiamat dari beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia, banyak di antara mereka yang menceritakan tentang akhir zaman atau kiamat. Berikut tanda-tandanya, dan semuanya memiliki benang merah yang sama. Memang di periode akhir zaman tersebut terjadi hal yang terbolak-balik dan kejahatan merajalela di mana-mana. Banyak perang-perang terjadi hanya demi perebutan kekuasaan dan perebutan sumber daya alam. Kita memang masih damai sekarang ini karena Indonesia nampaknya memang tidak ada peperangan secara militer. Tapi bagaimana dengan di Timur Tengah? Bagaimana dengan di Papua yang kerap terjadi peperangan antara TNI dan OPM? Bagaimana dengan negara-negara di Timur Tengah yang terus-menerus berperang hingga kini? Belum lagi termasuk perang informasi dan perang etika di dunia maya. Banyak orang saling menjatuhkan orang lain demi pemuasan nafsu pribadi. Banyak politikus nakal yang sengaja menggunakan dunia maya untuk menciptakan perang psikologis di masyarakat. Dan masih banyak lagi perang-perang jenis lainnya. Bagaimana dengan zaman yang terbolak-balik? Kejahatan dianggap sebagai sebuah kewajaran, bahkan bisa didoktrinkan ke manusia sebagai sebuah kebaikan.
Kebaikan yang asli justru menjadi langka. Kebenaran banyak dibungkam karena dianggap kesesatan. Tapi, kesesatan sendiri dianggap sebagai sesuatu yang benar dan mulia. Pada periode akhir zaman tersebut, orang yang masih berpegang teguh pada dharma atau kebaikan, yang masih berpegang teguh pada ajaran Kristus yang murni, yang berpegang teguh pada asas rahmatan lil alamin, justru akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidup mereka. Karena mereka menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi, meskipun akhir zaman ini diliputi banyak kegelapan, kejahatan, dan kesengsaraan, banyak kepercayaan di Indonesia dan di dunia yang menceritakan sebuah titik balik. Dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Dari zaman kejatuhan menuju zaman keemasan. Kejahatan, angkara murka, dan kesesatan akan hilang dari muka bumi. Bumi akan diliputi kembali oleh ajaran kebaikan, cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Ajaran dharma atau kebajikan akan dibawa kembali oleh figur-figur yang disebut-sebut sebagai Imam Mahdi, Yesus Kristus, Avatar Kalki, Buddha Maitreya, Satrio Piningit, dan Sabdo Palon. Artinya apa? Bisa jadi setelah zaman kegelapan tersebut, dunia tidak langsung hancur begitu saja, tapi justru berganti pada zaman keemasan yang tercerahkan. Para orang-orang baik dan bijak bisa bernafas lega. Di zaman yang baru, mereka merasakan kehidupan yang baik, indah, dan gemilang. Karena kebenaran dan kebaikan telah kembali kepada tempatnya. Di zaman yang baru, hanya orang-orang salehlah yang bisa hidup dan menikmati buah dari kesabaran mereka. Ini adalah buah dari keteguhan hati mereka yang telah berpegang teguh pada dharma, ajaran Kristus, dan konsep rahmatan lil alamin sepanjang zaman kegelapan. Makanya tak heran kalau di zaman baru yang tercerahkan nanti, kehidupan bagaikan di surga. Karena di penghujung zaman kegelapan, orang-orang yang suka memanipulasi, suka menjadikan kejahatan sebagai kebaikan, suka menindas orang baik dan menjadikan kesesatan sebagai sebuah kebenaran, tidak akan mampu melewati seleksi alam menuju zaman baru yang tercerahkan. Hanya orang-orang yang sudah sadar dan mau kembali kepada ajaran kebaikan yang bisa bertahan hidup dan memetik buahnya. Dan buah yang diberikan ke mereka ini sangat berlimpah. Kehidupan di bumi jadi selaras dan penuh harmoni, karena bumi telah didominasi oleh orang-orang bijak dan telah kembali dipimpin oleh orang-orang bijaksana dan cakap yang memerintah bukan karena ingin memenuhi nafsu politik, tapi karena ingin memimpin umat manusia dan makhluk-makhluk lain di bumi bersama-sama menuju kesejahteraan. Dari cerita-cerita tersebut, dapat kita ketahui bahwa siklus kehidupan di dunia ini seperti roda. Ketika suatu zaman di bumi diliputi oleh kegelapan dan kejahatan, akan muncul zaman bumi baru yang diliputi oleh pencerahan dan kebaikan. Dan tentu saja, hanya orang-orang yang bisa menerima pencerahan dan menjalankan kebaikan saja yang bisa memasuki zaman ini. Lalu, kapankah Imam Mahdi, Buddha Maitreya, Avatar Kalki, Sabdo Palon, dan Satrio Piningit itu muncul di bumi ini? Apakah sudah sekarang ini waktunya? Apakah kamu sudah merasakan perubahan kesadaran yang signifikan? Apakah kamu sudah mulai bisa melihat kebenaran di balik sebuah kesesatan yang dianggap mulia? Apakah kamu sudah mulai bisa memetik kebijaksanaan dari setiap peristiwa dan tragedi yang terjadi? Apakah egomu sekarang semakin turun sehingga cinta dan kasih bisa tumbuh lebih cepat di dalam diri kamu? Apakah kamu mulai ada kecenderungan untuk sadar dan kembali menjadi manusia yang sebenarnya dan seutuhnya, yakni menjadi manusia yang sadar tentang jati dirinya dan mampu berwelas asih kepada makhluk lain di muka bumi?